Shalom teman-teman, perkenalkan saya atas nama Doseledo. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Pancasila dengan judul Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, Pancasila menjadi ideologi negara karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi, upacara keagamaan, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Nah, perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Nah, ideologi juga berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern. Nah, kita masuk pada poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep persisten yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Terdapat 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sesamanya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larain menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut. Menurut Larain, agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karena tampaknya membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan perkembangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik seperti menepati janji, belas kasihan, dan tulus ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Menurut Marx, kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas materiallah yang menentukan kesadaran. Nah, beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Seligger. Menurut Martin Seligger, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, Alvin Goldner. Menurut Alvin Goldner, sebagai ideologi proyek nasional, mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Yang ketiga, Paul Hirsch. Menurut Paul Hirsch, sebagai relasi sosial, Hirsch mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Nah, terdapat juga fungsi ideologis sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif.
keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Poin B menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar, dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Nah, tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keagamaan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin B, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri.
Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hak itu merupakan tolok ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang berikut, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang berikut, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang disingkat dengan SBY. Poin 2, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang berikut, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang berikut, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang berikut, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Poin yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam pendahuluan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara.
Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewawancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Poin 2, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering diabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Poin 2, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya. Yang berikut, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melakukan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Poin F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Poin G, tugas belajar lanjut. Proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, kita perlu
untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang yang pertama berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup atau terbuka. Berikan argumen kita. Yang ketiga, berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila. Yang keempat, berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Yang kelima, berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Yang keenam, berbagai kasus kesadaran pajak warga negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, salam.